perkenalkan dulu ya siapa-siapa saja yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Margaret, Bu. Margaret. Siapa lagi? Sinta sama Delima. Oh, yang tidak hadir 3 orang. Margaret ada Sakit, keterangan? sakit, Bu. Oke. Delima? Juga dia dalam PMR, Bu. Kemudian Sinta. Dapat keterangan. Baiklah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan doa pembuka. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa pembuka. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran kami. Tolong sebina Engkau melancarkan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya ini dalam Tuhan, demi Kristus, Tuhan dan sementara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Kowe juga membawa kita dalam doa ini. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan kita yang baru, yaitu mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan tema kebekerjaan. Topik bekali diri penguatan kompetensi dengan judul menciptakan peluang usaha melalui pembuatan ekoprint. Judulnya ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian tujuan dari proyek kita pada hari ini, yang pertama kita bacakan bersama-sama ya. Yang pertama, mengembangkan kompetensi dan karakter serta kreativitas peserta didik. Peserta didik mampu menjalin komunikasi yang baik dengan sesama peserta didik, guru, keluarga, dan masyarakat. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam memahami pasar, teknik penjualan, negosiasi, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian pernah mendengar istilah atau kata ekoprint? Pernah? Ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya. Baik, bagi yang sudah pernah, di mana kalian pernah membaca atau menonton apa yang ya dimaksud dengan ekoprint itu? Nah, kalau begitu, ibu mau tanya apa yang kalian tahu tentang ekoprint? Tadi kan kalian pernah menonton di YouTube atau membaca di artikel-artikel tentang ekoprint. Ada yang bisa menyampaikan apa itu ekoprint? Ekoprint adalah teknik pewarnaan dan menggunakan bahan alami. Ya, yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, jadi silakan. Ekoprint adalah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana, namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Ada 3 dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kain yang baik untuk dijadikan bahan pembuatan ekoprint biasanya berjenis kain katruk atau kain sutra ya. Ekoprint merupakan teknik cetak yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Perbedaan ekoprint dengan batik, kan batik sama-sama dicetak, sama seperti ekoprint juga dicetak, tapi ada perbedaannya di sini. Nah, ekoprint memiliki perbedaan dengan batik, ya, beda ekoprint dengan batik itu beda. Di mana pembuatan batik harus terlebih dahulu membuat polanya, sedangkan pada ekoprint polanya sangat tergantung pada teknik penyusunan daun dan bunga pada kain, sehingga menjadi
sebuah pola atau corak yang indah. Kita akan melihat apa saja keunggulan dari ekoprint ini. Ada keunggulan dari ekoprint. Yang pertama itu ramah lingkungan. Nah, kenapa dikatakan ramah lingkungan? Yo, Karena mudah ditemukan di lingkungan, Bu. mudah ditemukan di lingkungan. Yang lain lagi? Menggunakan bahan-bahan alami. Iya, bagus. Dikatakan ramah lingkungan karena yang digunakan itu kan bahannya adalah bahan-bahan yang alami. Tapi mengapa kita memilih produk atau membuat produk ekoprint ini? Yang pertama, karena kita melihat bahwa SMK Negeri 1 Muara Ewe merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan, dan sekolah kita salah satu jurusan yang ada di dalamnya itu adalah jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi jurusan kalian BDP itu diajarkan tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan, sekaligus melatih kalian bagaimana kalian melihat peluang usaha yang ada di sekitar kalian. Maka proyek dari pembuatan ekoprint ini sangat tepatlah untuk kita laksanakan. Baik anak-anak semua, di depan kalian melihat bahwa ada berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk pembuatan produk ekoprint, alat dan bahan. Itu yang pertama, kain dengan serat alami seperti katun, sutra atau kanvas. Kedua, daun-daunan dan bobina. Yang campuran air tawar itu apa sih? Baik, ibu jawab satu-satu dulu ya. Campuran air tawar itu digunakan untuk merendam kain atau ini misalnya tas yang dari OTP itu kan masih berwarna putih alami. Itu kita rendam dulu. Setelah 2 jam kita angin-anginkan supaya ada kering. Baru setelah itu kita gunakan untuk mencetak atau membuat pola dari ekoprint tadi. Contoh daun dan bunga yang dapat memberi warna pada kain atau pembuatan ekoprint. Kira sebelah sana daun apa? Daun kates, Bu. Ya, daun pepaya. Kita akan melihat kain apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembuatan ekoprint. Nah, yang pertama itu kain Paris, kain sutra, kain katun. Jadi jenisnya ada setiap kain hati. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, baik. Kalau misalnya tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan kita akan berjumpa di pertemuan minggu depan, yang hari Jumat ya. Kita akan masuk ke bagian aksi dari proyek kita. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. 'Cause we both thought that love would last forever, last forever. It's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh
Siap, Bu. Ya. Terima kasih karena kalian sudah hadir dengan tepat waktu di lingkungan sekolah. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan lanjutan dari proyek kita, yaitu mengenai rencana aksi. Nanti kita akan bersama-sama untuk berangkat ke lokasi di mana kita bisa menemukan daun dan bunga sebagai bahan untuk pembuatan proyek kita. Siap, siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita menuju lokasi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah, kami bersyukur kepadamu karena pada siang hari ini kami oleh Tuhan datang kembali ke tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menuju lokasi tempat kami mencari dan menemukan bunga dan daun yang akan kami gunakan dalam proyek kami pada saat ini. Berterima kami semua, semoga proyek kami ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan yang Tuhan. Semuanya ini Tuhan, kami mohonkan dalam terang-terang Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sindra, petik satu tuh berat. Ngomong. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Baik, anak-anak sekalian, jika tadi kita sudah keluar keliling lingkungan sekolah untuk mencari daun sebagai bahan pewarna alami dari proyek kita pada hari ini. Sekarang Ibu mau menjelaskan ada 2 teknik yang digunakan dalam pembuatan etnografi tersebut. Yang pertama itu teknik founding atau teknik pukul ya. Cara ini dilakukan dengan cara meletakkan daun atau bunga di atas kain, lalu memungkulnya dengan menggunakan palu atau lenggang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya baik, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas
kalian mau pilih dijadikan berbagai pewarna. Ibu persilakan masing-masing memilih daun dan bunganya yang mau digunakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Baik, anak-anak sekalian, kalian sudah selesai melakukan kegiatan membuat produk ekoprint kalian masing-masing. Nah, untuk itu, Ibu akan mempersilakan masing-masing dari kelompok untuk maju menampilkan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil proyeknya. Untuk yang pertama, Ibu minta kelompok 2 untuk menampilkan hasil kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menampilkan hasil karya kami yaitu ekoprint. Untuk tas yang pertama dan yang kedua itu menggunakan pewarna dari pola daun pakis. Dan untuk tas yang ketiga itu menggunakan pewarna dari daun pepaya. Adapun teknik yang digunakan dalam ekoprint ini adalah menggunakan teknik fogging atau teknik tool. Sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita beri tepuk tangan. Baik, berikutnya silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Kepada Indra, Elita dan Aldi, Ibu persilakan. Terima kasih kesempatan kepada kelompok kami. Di sini kami ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu hasil dari ekoprint yang menggunakan teknik fogging atau teknik pukul. Yang pertama itu menggunakan daun pakis. Tas yang kedua menggunakan daun merah. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, kalian sudah mengerjakan proyek pembuatan ekoprint dan juga sudah masing-masing kelompok menampilkan dari hasil karya kalian masing-masing. Nah, untuk itu pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjut minggu depan untuk merefleksikan kembali tentang pekerjaan proyek yang sudah kita lakukan hari ini. Atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa minggu depan. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas tentang refleksi kita mengenai proyek kita pada minggu yang lalu.
Kemudian kita akan membuat langkah tindak lanjut yang mau kita lakukan. Jadi untuk itu, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian tentang pekerjaan atau proyek yang sudah kita laksanakan. Apakah proyek yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik atau tidak? Menurut kalian? Ya, Nedi, silakan Nedi. Proyek yang sudah dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, teman-teman yang lain, bagaimana? Sepakat? Sepakat. Jadi, proyek yang sudah kita laksanakan itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua, apakah dalam melakukan proyek kalian sudah bekerja sama dengan baik? Saya Bu, Iya, silakan. Boleh. dalam melakukan proyek sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Ya. Tentang kerjasamanya bagaimana? Apakah sudah bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya? Sudah. Kemudian yang ketiga, apakah hasil proyek sesuai dengan harapan kalian? Ya Bu, Ya, silakan. hasilnya baik Bu dan sesuai dengan harapan. Adakah hal-hal yang harus diperbaiki dalam proyek kita? Saya Bu, Ya, silakan Selvi. tidak ada Bu, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kami ke depannya membuat teknik ekropin dengan menggunakan teknik khusus. Ya, baik. Kalian, Ibu minta untuk membuat langkah tindak lanjut dari proyek kita atau langkah apa yang mau kalian buat ke depannya. Bu, baik. Rencana tindak lanjut yang pertama, kami ingin membuat brosur promosi di sosial media dan dibagikan ke teman. Yang kedua, kami mencoba pembuatan ekoprint dengan metode khusus. Yang ketiga, kami berencana untuk mengikut sertakan hasil proyek kami pada bazar sekolah dan kegiatan pameran inovasi dan media SMK 2023 di Palangkaraya. Langkah tindak lanjut yang mau kalian ambil ada 3 tadi ya. Jadi membuat brosur promosi untuk mempromosikan barang atau produk yang telah kalian buat. Kemudian berencana untuk membuat produk dengan teknik streaming. Yang ketiga akan mengikut sertakan produk kalian ke acara pasar sekolah dan juga acara inovasi SMK atau kegiatan SMK yang akan dilaksanakan di Palangkaraya pada tanggal 22 nanti. Baik, dengan demikian setelah kita merefleksikan kembali kegiatan-kegiatan kita, kemudian membuat langkah tindak lanjut, maka pertemuan kita untuk kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dan kita akan berjumpa pada tema-tema berikutnya. Nah, untuk itu silakan salah satu dari kalian untuk menutup rangkaian pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami dalam perjalanan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang dan sampai berjumpa pada tema proyek kita berikutnya. Selamat siang. Siang, Bu.